Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Wawan Satyonugroho MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1 kelas akuntansi B. Di mana pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas yaitu tentang sampling audit di dalam pengujian pengendalian. Oke, sebelumnya di mana kelompok kami yang beranggotan yang pertama yaitu ada Nahdiatul Aisyah dengan NPM 0033, lalu ada Syarifah Lailatul dengan NPM 0043, kemudian ada saya sendiri Trianda Pratiwi dengan NPM 0049, lalu ada Asma Nanda Awaliyah dengan NPM 0055, lalu ada Ahmad Hifni Azhar dengan NPM 0068. Oke, pada pembahasan kali ini atau materi pembahasan kali ini kita membahas 5 topik, di mana yang pertama yaitu ada konsep-konsep dasar sampling audit, lalu ada sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian, lalu yang ketiga yaitu ada merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian, lalu kita membuat atribut sampel secara statistik dan mengevaluasi hasil-hasilnya. Lalu yang kelima yaitu kita akan membahas tentang pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu ada konsep-konsep dasar sampling audit, di mana sampling audit sendiri yaitu merupakan penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut guna diterapkan dalam pengujian pengendalian ataupun pengujian substantif. Kemudian terdapat 2 komponen dalam resiko audit sendiri, yaitu yang pertama ada resiko pengendalian dan yang kedua yaitu ada pengujian rincian resiko. Oke, yang pertama yaitu ada risiko pengendalian, di mana risiko pengendalian sendiri adalah risiko bawaan dari pengendalian internal yang tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji dari material dalam asersi laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada pengujian rincian risiko, di mana risiko bawaan salah saji material itu tidak dapat diungkapkan dalam pengujian rincian oleh auditor. Oke, dengan begitu sampling audit sendiri dalam pengujian pengendalian akan memberikan informasi secara langsung yang berhubungan dengan penilaian auditor dari resiko pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor dari resiko audit, di mana terdapat 2 resiko audit yaitu ada resiko sampling dan resiko non-sampling. Untuk resiko sampling sendiri yaitu adalah risiko-resiko yang tidak ada hubungan secara langsung dengan penggunaan sampling. Lalu untuk resiko yang non-sampling yaitu adalah risiko-resiko yang tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan sampling. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang resiko sampling, di mana resiko sampling sendiri adalah berkaitan dengan kemungkinannya bahwa sampel yang diambil itu tidak digambarkan secara benar menurut populasinya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa seorang auditor itu tentang pengendalian internal maupun dari rincian transaksi-transaksi saldo itu didasarkan pada sampel tersebut mungkin akan berbeda dengan kesimpulan yang akan dihasilkan dari pengujian populasi. Seperti itu. Saya Asma Nanda Awaliyah Arifin, NPM 2001020055, akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah resiko sampling. Resiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak digambarkan secara benar populasi tersebut. Jadi kesimpulannya, auditor tentang pengendalian internal atau rincian atas transaksi dan saldo yang didasarkan pada sampel tersebut mungkin berbeda dengan kesimpulan yang akan dihasilkan dari pengujian populasi. Terdapat 2 jenis resiko sampling dalam pengujian pengendalian. Yang pertama adalah resiko atas penilaian tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah atau risiko beta.
adalah risiko bahwa penilaian tingkat resiko pengendalian berdasarkan sampel mendukung penilaian tingkat resiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian. Jika diketahui, dianggap tidak cukup mendukung tingkat penilaian yang direncanakan. Yang kedua adalah risiko atas penilaian tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi atau risiko alfa. Adalah risiko bahwa penilaian tingkat resiko pengendalian berdasarkan sampel tidak mendukung penilaian tingkat resiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian. Jika diketahui, dianggap cukup untuk mendukung tingkat penilaian yang direncanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko non-sampling. Resiko non-sampling menunjukkan bagian resiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Sumber-sumber resiko non-sampling meliputi yang pertama, kesalahan manusia, seperti kegagalan untuk mengenali kesalahan-kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, salah menginterpretasikan hasil sampel. Yang keempat, kepercayaan pada informasi yang salah yang diterima dari pihak lain. Yang selanjutnya, sampling statistik dan data non-statistik. Pengujian audit sesuai GAAS, auditor dapat menggunakan sampling non-statistik, sampling statistik atau keduanya, di mana keduanya memerlukan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan rencana sampling, pengevaluasian hasil-hasilnya, sehingga dapat memberikan bahan bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pekerjaan laporan yang ketiga. Yang selanjutnya, perbedaan sampling statistik dan non-statistik. Sampling statistik dalam hal tertentu tepat pada saat populasi audit besar, seperti ketika mengkonfirmasi piutang. Jika pengujian pengendalian menggunakan teknologi informasi secara biaya akan lebih efektif jika auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer yang merupakan bentuk sampel non-statistik. Kemudian sampling non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel yang mengevaluasi hasil sampel yang diinginkan berdasarkan kriteria subjektif dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, auditor mungkin tidak mengetahui kalau dia menggunakan sampel yang terlalu besar untuk satu bidang, dan sampel yang terlalu kecil untuk bidang yang lain. 2. Sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian. Pengendalian yang dapat diuji dengan menggunakan sampling non-statistik. Beberapa prosedur pengendalian diprogram untuk mendapatkan keunggulan teknologi informasi. Pada saat auditor sedang mengembangkan rencana audit untuk menguji prosedur pengendalian yang diprogram, auditor perlu mempertimbangkan efisiensi bukti mengenai 1. Pengendalian yang diprogram, 2. Pengendalian umum komputer, 3. Prosedur tindak lanjut manual. 1. Pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer. Prosedur pengendalian yang diprogramkan dengan benar akan konsisten sesuai informasi dalam pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok untuk memperbandingkan informasi dan pengiriman pesan pengecualian pada transaksi yang tidak sebanding. Untuk prosedur pengendalian yang diprogramkan secara spesifik sesuai kehendak, biasanya cukup bagi auditor untuk menguji pengendalian yang diprogramkan dengan hanya 2 transaksi yang sesuai. 1 transaksi yang diproses dengan benar dan 1 transaksi yang harus ditandai sebagai pengecualian. 2. Pengujian prosedur pengendalian umum komputer. Prosedur pengendalian umum komputer meliputi 1. Pengendalian organisasi dan operasi, 2. Pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi, 3. Pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak, 4. Pengendalian akses, serta 5. Pengendalian data dan prosedur. Auditor dapat menguji pengendalian ini dengan menginspeksi laporan dan catatan dan dengan membuat pertanyaan serta observasi. 3. Pengujian prosedur tindak lanjut manual. Dalam prosedur pengendalian program komputer biasanya memberikan pengecualian untuk tindak lanjut manual. Pengujian pengendalian yang ditampilkan di layar diuji terutama dengan mengajukan pertanyaan dan observasi, dan dengan menyerahkan transaksi yang dapat menghasilkan pesan yang diduga salah. Alternatifnya,
pengecualian dicetak dan dilaporkan secara harian atau mingguan untuk tindak lanjut dan koreksi. Sampling non-statistik merupakan cara yang tepat untuk memilih laporan pengecualian dengan tujuan menguji efektivitas prosedur tindak lanjut manual. Pengujian pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian manajemen meliputi adanya review manajemen terhadap laporan keuangan dan kinerja bisnis. Laporan siklus pendapatan diperoleh dari order pelanggan, laporan pelanggan baru, laporan pelanggan pasif 4 bulan terakhir, volume aktivitas, harga penjualan, dan margin produk. Dalam pengendalian ini diharapkan manajemen untuk mereview dan menyetujui kelengkapan, keakuratan, dan alasan-alasan dilakukannya transaksi dalam 1 minggu. Langkah-langkah dalam sampling non-statistik. 1. Menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. 2. Menentukan populasi dan unit sampling. 3. Menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak efektif. 4. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. 5. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. 6. Menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. 7. Mengevaluasi hasil sampel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Lalatul Husna, NPM 200102004003. Pembahasan yang ketiga yaitu merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Sampling atribut digunakan pada saat ada jejak bukti dokumen yang lemah atas kinerja prosedur pengendalian. Beberapa prosedur pengendalian umumnya termasuk dalam kategori atribut prosedur, otorisasi, dokumen, dan catatan, serta pemeriksaan independen. Sampling audit umumnya digunakan pada saat penguasaan tambahan atas pengendalian dilakukan untuk mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang rendah. Langkah-langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian. Yang pertama ada menentukan tujuan audit. Tujuan menyeluruh dari pengujian pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal. Yang kedua ada menentukan populasi dan unit sampling. Dalam pengujian pengendalian, populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor harus menentukan bahwa penyajian secara fisik atas populasi tersebut adalah sesuai tujuan rencananya. Yang ketiga, menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Atribut-atribut yang dikehendaki untuk pengujian pengendalian yang berkaitan dengan asersi eksistensi atau keterjadian dan penilaian atau alokasi untuk transaksi penjualan di antaranya persetujuan kredit oleh personil departemen kredit yang berwenang, verifikasi departemen pengiriman atas barang-barang dikirim dengan order penjualan, verifikasi departemen penagihan atas kesepakatan dalam faktur penjualan dengan dokumen pengiriman dan order penjualan, dan menyetujui rincian jurnal penjualan dan ayat-ayat pada buku pembantu dengan faktur penjualan. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, untuk setiap atribut atau pengendalian yang diuji, auditor harus menspesifikasi pengurutan nilai setiap faktor-faktor berikut. Yang pertama, risiko atas perkiraan risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedua, tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Dan yang ketiga, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Langkah yang kelima yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Setelah ukuran sampel ditentukan, metode pemilihan unit sampling dari populasi tersebut harus dipilih. Item sampel harus dipilih sesuai dengan cara yang dapat menghasilkan sampel yang mencerminkan populasi. Rencana sampling statistik memerlukan penggunaan metode pemilihan acak. Metode pemilihan acak yang digunakan dalam sampling atribut adalah sampling nomor acak. Langkah yang keenam yaitu melaksanakan rencana sampling. Dan langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil sampel.
Pembahasan yang keempat yaitu membuat atribut sampel secara statistik dan mengevaluasi hasil-hasilnya. Dalam melaksanakan rencana sampling, setelah rencana sampling dirancang, item-item sampel dipilih dan diuji untuk menentukan sifat dan frekuensi penyimpangan dari pengendalian. Jika unit sampling adalah dokumen, maka auditor dapat memilih jumlah yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Item yang tidak dapat diterapkan tersebut terjadi pada saat pengendalian atau atribut tidak ada dalam item yang dipilih. Dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel, penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus ditabulasi, diringkas, dan dievaluasi. Pertimbangan profesional diperlukan dalam mengevaluasi faktor-faktor utama pada kesimpulan menyeluruh. Menghitung tingkat penyimpangan sampel. Tingkat penyimpangan sampel yaitu untuk setiap pengendalian yang diuji dihitung dengan mengurangi jumlah penyimpangan yang ditemukan dengan ukuran sampel diuji. Tingkat tersebut merupakan estimasi terbaik auditor atas tingkat penyimpangan aktual dalam populasi. Tingkat penyimpangan tersebut dapat ditoleransi berhubungan langsung dengan risiko pengendalian yang direncanakan oleh auditor untuk sebuah prosedur pengendalian. Nah, di sini jika tingkat yang direncanakan itu rendah, maka tingkat penyimpangan yang ditoleransi pun menjadi rendah. Dan apabila tingkat yang direncanakan itu tinggi, maka tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi itu juga tinggi. Menentukan batas penyimpangan atas. Batas penyimpangan atas menunjukkan tingkat penyimpangan dalam populasi berdasarkan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel. Batas atas tersebut dinyatakan dalam bentuk presentasi dan terkadang dianggap sebagai batas ketepatan atas yang dapat dicapai, atau achieved upper precision limit, atau tingkat penyimpangan populasi maksimum atau maximum population deviation rate. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Sampling penemuan adalah bentuk sampling atribut yang dirancang untuk menemukan setidaknya satu pengecualian dari tingkat penyimpangan populasi atau di atas tingkat yang ditentukan. Metode sampling ini digunakan untuk mencari penyimpangan penting untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan. Sampling penemuan tepat ketika tingkat penyimpangan yang diharapkan sangat rendah, dan auditor menginginkan sebuah sampel yang akan memberikan kemungkinan tertentu dari satu keterjadian yang diobservasi. Sampling ini penemuannya tidak digunakan untuk menemukan sesuatu yang sangat sulit atau suatu keterjadian dalam kejadian-kejadian, karena penerapan metode ini terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.